Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, kembali bersama Hani di Radio Suara Gersik. Nah, kita masuk ke dalam program Titalk ya, dan seperti biasanya ini sudah hadir bersama kita nih Bapak Suhendar. Selamat sore Bapak. Ya, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Bapak Suhendar. Mic-nya Mbak Hani masih mute itu. Sudah. Ya, Bapak, kita masih ada trial ya Pak ya. Ini Ya. juga ya, Bapak sudah mendengar suara saya dengan jelas? Ya, sudah Mbak Hani. Ya. Mohon maaf Pak ya sebelumnya. Ya. Ya Bapak, ya kita bertemu lagi nih setelah sekian lama ya Pak ya. Biasanya setiap hari Senin ketemu Pak Suhendar nih. Nah, kemarin Ya. juga ketemu dari teman-teman perhisa yang lain, bahkan dari Ya. beberapa kota yang jauh ya. Ya, dari Kalimantan, Sumatera. Wah, ini dan kita kembali dengan pembahasan yaitu adalah menyembuhkan trauma, penting tidak sih gitu. Ya. Nah, sebelumnya nih Pak, kalau kita bahas kemarin juga ketemu dengan teman-teman perhisa lainnya ya. Nah, ini juga membahas berbagai topik yang juga pastinya banyak sekali juga penggemarnya dari beberapa kota gitu. Nah, Ya. sekarang kita kembali ke bahasan tentang menyembuhkan trauma. Nah, sebelum menyembuhkan trauma nih Pak, kalau boleh tahu trauma yang dimaksud ini trauma yang seperti apa nih? Ya. Jadi trauma yang dimaksud di sini adalah lebih kepada trauma secara psikis ya. Jadi trauma secara mental, trauma yang ada di dalam pikiran, khususnya pikiran bawah sadar. Karena trauma ini nantinya itu dapat memicu berbagai macam gangguan-gangguan di dalam kehidupan, terutama dalam tubuh seseorang. Kalau trauma ini tidak kita hilangkan, nanti akan kita bahas ada apa saja kira-kira kalau trauma dibiarkan berada di dalam pikiran bawah sadar. Oke, nah dan juga sepertinya nih Pak, kalau yang dimaksud nih, kalau boleh dicontohkan nih Pak, ada kasus yang sepertinya kayak trauma yang seperti apa sih yang benar-benar kita harus jadi perhatian nih. Banyak kan biasanya orang apa sih gitu kan terkait dengan seperti penyakit yang tidak terlihat gitu, biasanya orang kan kadang tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Silakan Ya. Pak. Ya, trauma di sini banyak macam ya. Cuman di sini yang ingin kita fokuskan adalah trauma-trauma yang bersifat psikologis ya. Misalkan sewaktu kecil atau sewaktu-waktu seseorang mendapatkan bulian atau mendapatkan ejekan, mendapatkan kisah-kisah atau perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, tidak manusiawi, atau bahkan perlakuan yang sangat ibaratnya itu sangat diremehkan oleh seseorang sehingga masuk ke dalam pikiran. Dan pikiran ini ternyata ketika sebuah memori yang ditempeli oleh sebuah emosi yang intens, apalagi emosi-emosi negatif ya, emosi kecewa, marah, tertekan, tidak mampu, itu akan bertahan lama di sana. Lah, emosi negatif ini ternyata apabila tidak dirilis atau dilepaskan atau dinetralkan, itu dapat mengganggu kehidupan seseorang.
diawali dari ketidakseimbangan pikiran, nantinya bisa mengarah pada selain juga pikiran-pikiran mengganggu juga bisa menjadi psikosomatis di kemudian hari. Nah, kadang kita nggak menyadari ternyata pikiran negatif ini atau memori yang bermuatan emosi negatif ini dapat memicu berbagai hal yang merugikan bagi diri sendiri dan juga bisa mengarah untuk merugikan orang lain. Sehingga sore ini kita mengambil tema menyembuhkan trauma, penting tidak? Karena ada tanda tanya ya, penting tidak? Kalau dibilang penting, kenapa? Tidak penting, kenapa? Jadi silakan nanti kalau Mbak Hani ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menggali, silakan. Cuman di sini kita ingin menemukan apakah trauma itu dapat memberikan dampak yang bagaimana dalam kehidupan seseorang. Itu Mbak Hani, maksudnya kita ambil tema ini. Oke, jadi memang ya Pak ya, seperti yang biasanya kita juga bahas bahwa beberapa mungkin dari emosi-emosi negatif dari dalam diri kita ini biasanya juga membawa dampak yang juga buruk akan tubuh kita gitu. Nah Pak, kalau misalnya beberapa hal yang seperti itu nih, tapi kalau misalnya ada orang yang nggak usah wis, traumanya ini apa sih gitu. Nah, itu nantinya kalau jika benar-benar kita tidak menyembuhkannya atau benar-benar acuh lah ya istilahnya, ini apakah di dalam tubuh kita ini nanti juga akan merespon yang juga mungkin karena yang disebabkan oleh trauma tersebut, Pak? Ya, jadi gini, ketika seseorang memutuskan acuh pada traumanya, mungkin karena dia belum mengerti apa dan bagaimana dampak dari trauma itu sendiri. Kadang trauma itu baru, pengalaman buruk itu baru menjadi trauma ketika ada beberapa indikator yang menyertainya. Misalkan ketika sudah di hari lain, sudah berubah hari, minggu, bulan, bahkan tahun, setiap kali kita bertemu dengan seseorang yang menyebabkan terjadinya memori ataupun pengalaman buruk tersebut muncul, itu kita merasakan sesuatu yang sangat tidak enak, tidak nyaman, uring-uringan, serba salah lah, dalam artian perasaan kita jadi nggak nyaman dengan adanya orang tersebut, baru kita nggak bertatap muka, hanya melihat saja dari jauh. Itu sudah menandakan bahwa saya di dalam pikiran bahwa kita ada sebuah trauma dari sebuah memori buruk atau pengalaman buruk, dan apabila tertrigger sesuatu yang menyertainya, tiba-tiba kita merasakan rasa nggak nyaman atau tidak enak secara psikis ya, karena kita nggak tahu kapan memori buruk ini, kapan pengalaman buruk ini menjadi trauma pada diri seseorang. Nah, jika seseorang mengacuhkan pun itu harus diukur juga. Ketika dia berusaha acuh, alah sudahlah, cuma kejadian gitu aja kok ya. Tetapi ketika berganti hari, bulan, atau bahkan tahun, ketika ada trigger, ya, ada sesuatu yang memang membuat dia ingat kembali pada kejadian sebelumnya tadi, dan dia merasa tidak nyaman, merasa uring-uringan, tiba-tiba emosi, dan lain-lain, maka dipastikan itu sebuah trauma. Ketika itu muncul, pasti ada rasa yang tidak mengenakan bagi dirinya. Makanya kita bertanya, penting tidak untuk disembuhkan. Nah, untuk itu nanti bisa disimpulkan pasti arah dari pembicaraan kita adalah kepada bahwa trauma harus disembuhkan. Nah, lantas bagaimana menyembuhkannya? Nah, ini Mbak Ani juga sebenarnya sudah bisa menerka ke arah mana arah pembicaraan kita, kan gitu. Sehingga trauma ini menjadi sebuah aset yang harus benar-benar diperhatikan dalam pikiran bawah sadar. Apakah kita biarkan begitu saja? Apakah memang harus dirilis? Dalam bahasa lainnya harus disembuhkan. Nanti bagaimana caranya kita kupas dalam pembicaraan kali ini. Nah, baik Pak. Nah, sebelumnya nih Pak, pasti kan yang bikin penasaran kenapa sih orang itu, beberapa orang nih di luar sana ini bisa mempunyai trauma. Nah, mungkin bisa juga dari apa yang menjadi penyebab gitu. Kadang-kadang dari diri sendiri nih suka nggak sadar kalau punya trauma gitu kan Pak. Biasanya kan orang-orang ini yang lihat
akan sadar, tapi diri kita ini biasanya nggak sadar. Nah, mungkin bisa jadi tips nih buat sahabat cerdas di luar sana. Silakan Pak. Ya, tadi sudah saya katakan sedikit tentang asal muasal terjadinya sebuah trauma. Jadi trauma itu lebih mengarah kepada adanya sebuah pengalaman buruk. Pengalaman buruk ini pasti pengalaman yang sangat tidak diinginkan. Tetapi lebih jelasnya, jadi pengalaman buruk atau pengalaman yang diinginkan ini berupa sebuah kejadian-kejadian, sebuah atau beberapa kejadian yang memang kejadian itu tidak dikehendaki terjadi pada diri seseorang. Misalkan tadi saya bilang, ada bullying, ada penghinaan, kemudian adanya pengalaman buruk, misalkan terkena musibah, bencana, jadi korban daripada kecelakaan atau lain-lain, menyaksikan sebuah kecelakaan atau hal-hal yang tidak enak dilihat, itu juga dapat menjadikan sebuah trauma. Nah, trauma ini kenapa bisa muncul ya? Trauma ini muncul ketika ada sebuah informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, informasi ini ditempeli emosi negatif. Emosi negatif misalkan sedih, marah, benci, sakit yang intens. Nah, intens di sini adalah ketika emosinya sangat tinggi. Emosi negatif yang sangat tinggi. Kalau emosi positif tinggi, it's okay, tidak akan terjadi apapun pada diri seseorang. Justru akan membooster keadaan bahagia kalau emosinya positif. Sedangkan emosi negatif ini perlu kita waspadai, apalagi kalau negatifnya sangat intens. Nah, makanya kita kemarin pernah berbicara mengenai bagaimana untuk menghindari agar yang negatif-negatif ini tidak jadi berlama-lama dalam pikiran bawah sadar. Ya. Dengan cara apa? Segera kita netralisir, segera kita keluarkan dari dalam pikiran bawah sadar. Karena jika dibiarkan berlarut-larut dan bertumpuk-tumpuk, yang namanya tungku emosi ini, ketika sudah overload dengan memori ataupun emosi negatif, maka dia bisa meledak. Nah, ledakan ini berbahaya, bisa menyebabkan psikosomatik, bisa menyebabkan serangan jantung dan lain sebagainya yang bersifat merusak pada diri seseorang. Karena emosi negatif benar-benar menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk terjadinya kerusakan dari dalam diri. Yang paling ringan adalah seseorang merasa tidak nyaman dan merasa tanpa sebab. Jadi tiba-tiba kenapa saya nggak nyaman ya? Melihat A saya nggak nyaman, melihat B saya nggak nyaman, di tempat A saya nggak nyaman, di tempat B saya nggak nyaman, padahal saya saat ini nggak ada apa-apa. Nah, ternyata rasa tidak nyaman ini muncul dari dalam pikiran bawah sadar ketika tertrigger oleh hal-hal yang memang sempat atau ada hubungannya dengan memori buruk di masa lalu. Nah, kabarnya adalah memori buruk ini ternyata tidak cukup dimulai pada saat Anda sudah memahami, mengerti sebuah peristiwa. Bahkan saat Anda masih dalam kandungan pun, itu sudah dapat merekam informasi ataupun memori buruk yang Anda dapatkan dari lingkungan sekitar Anda. Walaupun Anda masih berada di dalam janin, di dalam rahim sebagai janin. Nah, ketika informasi ini Anda dapatkan ketika Anda masih janin, apakah Anda bisa memahami? Apakah Anda bisa mengerti? Anda harus berbuat apa pada memori ini? Kan Anda nggak pernah tahu. Nah, hal ini ya juga harus menjadi perhatian kita juga. Nah, untuk dapat menemukan itu, memang bisa dengan ketika ada curhat antara orang tua dan seorang anak, misalkan, iya nak, dulu maaf ya, ibu sama bapak sempat mau membuang kamu ketika masih janin. Ibaratnya kehamilan tidak diinginkan. Kemudian, oh ya nak, maaf, dulu ketika kamu masih di kandungan, bapak sering kasar pada ibu kamu, bapak sering buat sedih ibu kamu, sudah sekarang kamu tumbuh menjadi anak yang kurang kuat, anak yang sering sakit-sakitan tanpa sebab. Nah, ini semua ternyata dipicunya dari emosi negatif, informasi negatif, rangsangan negatif
yang diterima janin dari luar dirinya, walaupun itu masih janin di dalam kandungan. Ini yang penting harus kita ketahui. Jadi trauma ini datangnya dari berbagai tempat, dan sejak kita belum lahir ke dunia, masih ada di alam rahim pun, itu dapat menerima tindakan-tindakan jelek dari luar diri kita, sengaja atau tidak disengaja. Sehingga penting tidak untuk disembuhkan, pasti akan jadi sangat penting, karena ternyata trauma itu menjadi sebuah bom waktu. Sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja apabila muatan emosi negatifnya sudah semakin kuat, yang disebabkan bertumpuk-tumpuknya emosi negatif, sehingga dia akan meledak pada saatnya. Ketika ledakan terjadi, jika kita tidak siap, jika kita tidak tahu, maka efeknya akan berakibat sangat buruk kepada diri kita. Gitu, Mbak Ani. Jadi sangat berbahaya juga ya Pak ya, kalau misalnya nih ada trauma dalam diri kita, yang kita juga seperti yang dikatakan Pak Suhendra, semakin punya sikap acuh terhadap psikologis kita, terutama ketika kita mempunyai trauma ini akan membawa kita juga berdampak buruk, seperti juga salah satu dampak yang berbahaya adalah psikosomatis gitu. Wah, baik Ya. Pak. Nah lalu Pak, ini yang juga saya penasaran, tadi kan banyak yang dipaparkan oleh Pak Suhendar bahwa trauma ini bisa disebabkan dari berbagai penyebab gitu ya Pak ya, dan juga kalau misalnya nih Pak, trauma itu sudah kita miliki sejak kecil. Nah, Ya. apakah lalu kita baru misalnya ada sahabat cerdas yang baru menyonton kita nih Pak di sore kali ini, lalu sadar, wah sepertinya saya juga punya trauma nih yang model seperti ini gitu. Apakah juga bisa disembuhkan Pak? Padahal itu juga sudah bertahun-tahun yang lalu, pastinya juga sudah sangat lama. Apakah metode penyembuhannya ini akan lama atau juga sama saja dengan orang yang baru punya trauma Pak? Silakan. Ya. Jadi trauma itu pasti tidak disadari, pasti tidak disengajakan. Hanya saja itu akan lambat laun akan memiliki sebuah kesimpulan sendiri pada diri Anda, bahwasanya Anda memiliki trauma atau tidak. Contohnya adalah ketika Anda memiliki alergi, ya, yang dipicu oleh hal yang non spesifik, misalkan alergi pada makanan tertentu, misalkan anggap saja udang ya. Tetapi ketika Anda konsul kepada dokter atau ahli gizi serta ahli kesehatan, seharusnya tubuh Anda ini mampu untuk mentoleransi zat aktif yang ada di makanan udang. Akan tetapi kenapa kena sedikit udang saja Anda menjadi iritasi, Anda menjadi punya yang namanya alergi. Ya, diberi obat dokter ternyata tidak berguna obatnya, tidak sanggup untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwasanya Anda memiliki trauma. Cuman mohon maaf, jadi ketika Anda datang ke seorang hipnoterapis, kami tidak dapat memberikan sebuah diagnosa bahwasanya Anda mengalami trauma. Yang dapat kami terima adalah ketika Anda datang pada kami sambil membawa surat hasil diagnosa dari dokter, dari psikiater Anda, bahwasanya Anda memiliki trauma atau luka batin dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bahan awal kami untuk dapat menelusuri ke dalam pikiran bawah sadar Anda, kira-kira disebabkan apa trauma ini. Jadi berbeda dengan Anda langsung datang pada kami, saya kok memiliki alergi ya, sudah berobat berkali-kali kok nggak sembuh-sembuh, kira-kira saya kenapa ya Pak? Nah, kami hipnoterapis itu tidak dapat menyampaikan, oh Bu, Anda trauma, tidak boleh. Secara etik kami hipnoterapis tidak diperkenankan menegakkan diagnosa, apalagi menjadi sesuatu yang terjadi pada diri klien ataupun pasien. Ya. Jadi
kami hanya menghandle bahwasanya Anda memiliki keinginan untuk dapat terbebas dari rasa alergi. Kemudian dalam penemuan kami nanti, ketika Anda benar-benar berkemauan tinggi untuk dapat sembuh ataupun terbebas dari alergi, maka kami menterapi Anda. Ketika kami temukan adanya sumber daripada terjadinya alergi ini ternyata adalah sebuah peristiwa luka batin atau trauma, maka kami pada saat itu juga akan menetralisir ini, melepaskan emosinya. Melepaskan emosinya pasti dengan cara forgiveness terapi, ya kan, terapi pemaafan. Lah, pemaafan ini adalah yang pertama pada pemaafan diri sendiri, forgiveness self. Kemudian setelah memaafkan diri sendiri, baru kita harus dapat dan mampu memaafkan siapa yang menyebabkan trauma ini. Misalkan ketika terjadi oleh orang lain, karena orang lain pemicunya, penyebabnya, harus kita maafkan juga. Baru yang ketiga adalah dengan cara melakukan mediasi antara individu Anda dengan gambaran orang yang telah melakukan peristiwa ini. Dan itu pun terjadi pada saat di kursi terapi. Jadi untuk dapat melepaskan luka batin ataupun trauma, paling tidak seorang hipnoterapis menerapkan 3 teknik. Ya. Yang pertama teknik untuk dapat menyelami kapan terjadi awal mula datangnya trauma ini, kemudian peristiwa saling memaafkan tadi, teknik saling memaafkan, dan ketiga teknik untuk bernegosiasi agar kedua belah pihak ini dapat menerima satu sama lain, tapi dalam konteks dialog pikiran bawah sadar. Baru nanti sebab ini bisa terselesaikan, emosinya terrilis, memorinya masih utuh, tidak dimodifikasi apapun, hanya emosinya dirilis, dilepaskan, dihilangkan. Nah, dengan hilangnya emosi negatif ini, otomatis diikuti dengan hilangnya simptom atau gejala-gejala yang menyertai. Misalkan tadi alergi, dapat dipastikan alerginya akan menghilang. Itu teknis yang dilakukan di dalam tempat terapi. Jadi kalau Anda secara pribadi ingin melepaskan trauma Anda, maka ada yang namanya self hypnosis atau dengan sebuah afirmasi. Ya. Cuman Anda kan tidak tahu memori yang mana yang menyebabkan Anda memiliki gejala. Misalkan kita ambil gejala tadi yang alergi pada udang. Ketika tidak diberikan sugesti ataupun afirmasi yang spesifik, maka kadang-kadang yang terjadi di lapangan ya, dengan self afirmasi ataupun self hypnosis, seketika Anda sembuh, seketika Anda enjoy makan udang, ya, sebulan 2 bulan enjoy. Tapi ketika Anda tertrigger lagi, entah dengan kejadian yang mirip, kejadian yang serupa, kemudian melihat pelaku penyebab trauma dan lain-lain, tiba-tiba kok Anda muncul lagi alerginya. Ini yang perlu jadi perhatian. Jadi ketika perilisan emosi negatif ini tidak tuntas atau kurang tuntas, maka kesembuhan Anda tidak menjadi kesembuhan yang selamanya atau paten, tetapi hanya kesembuhan sementara. Baik Pak, jadi ini ya Pak ya yang harus diperhatikan. Misalnya nih dari kita nih juga kalau ingin menghilangkan trauma dan juga mengunjungi hipnoterapis nih lebih baik ini mengunjungi dokter psikiater dulu ya. Jadi diketahui dulu nih sebab traumanya pastinya apa, dan nantinya ketika sudah keluar diagnosisnya ini akan lebih memudahkan gitu ya Pak ya. Jadi gini, kenapa kami ada beberapa opsi ya. Jadi boleh Anda menghubungi petugas kesehatan lebih dulu, entah dokter atau psikiater. Cuman kalau datang ke kami hipnoterapis, maka kami tidak akan pernah menyatakan Anda trauma. Tidak akan pernah menyatakan Anda trauma. Kami hanya menangani
objek spesifik, ya, objek spesifik dari permintaan Anda. Misalkan, Pak, saya ingin sembuh dari alergi udang. Saya ingin nikmat ketika makan udang, dan setelah makan udang tubuh saya tetap sehat, tetap segar. Nah, itu yang akan kami lakukan. Nah, dalam rangka untuk menuju agar Anda bisa nikmat makan udang dan setelah makan udang Anda tetap sehat seperti sedia kala, maka kami harus menemukan sebabnya apa. Kalau ternyata sebabnya ada memori negatif yang menyebabkan part dalam diri Anda, bagian diri Anda itu mensabotase kesenangan Anda tadi. Sehingga kesenangan Anda menyebabkan hal yang negatif pada diri Anda. Sehingga nanti ada part terapinya dengan part mediation terapi. Ya, sehingga Anda memang juga tidak perlu juga sebenarnya harus ke dokter dulu, tidak perlu. Cuman kami akan lebih mudah ya untuk menyelesaikan masalah Anda ketika Anda sudah dari dokter atau psikiater. Dengan begitu Anda memiliki pengetahuan. Dokter pun tidak akan pernah mengatakan Anda trauma. Cuma dokter itu akan menyarankan coba berupaya ke jalan yang lain. Misalkan, ini kan sudah diberi obat sekian kali, disuntik sekian kali, kok tetap kambuh. Berarti masalahnya bukan di fisik. Ya. Karena dokter kan arahnya di fisik penanganannya. Sedangkan di psikiater penanganannya di psikis. Cuma di psikiater kadang untuk melakukan terapi luka batin ataupun trauma kadang membutuhkan bersesi-sesi dan juga diberikan obat. Akhirnya kembali pada si yang bersangkutan, apakah mengambil sesi di psikiater yang banyak sesi tadi, karena dia pakai psikoanalisa kan, kemudian juga minum obatnya, atau cari alternatif lain, yaitu di hipnoterapi. Nah, di hipnoterapi kembali lagi, ketika Anda sudah dari dokter, ternyata dokter menyimpulkan Anda ini ternyata dipicu oleh psikis, oleh pikiran. Jadi datangilah ahli pikir atau ahli pikiran. Kemudian dari psikiater juga gitu, psikiater sudah mendiagnosa, oh Anda trauma. Cuma psikiater belum tahu traumanya dari mana. Karena psikiater juga tidak melakukan penggalian pada pikiran bawah sadar. Psikiater hanya mengatur bagaimana pola Anda berpikir. Nah, Anda diatur pola berpikirnya, tetapi Anda tidak menemukan penyebab kenapa pola berpikir Anda menjadi kacau, menjadi rancu, menjadi tidak terkendali oleh Anda. Nah, akhirnya datangnya ke hipnoterapi. Sembuh juga kok nanti di psikiater, cuma waktunya agak lama dengan berapa sesi, misalkan 10 sesi. Tapi ke hipnoterapis, dimungkinkan cukup 1 sesi atau 2 sesi sudah selesai keluhan Anda. Bukan kami mengatakan hipnoterapis paling sakti, tidak. Hipnoterapis paling hebat, tidak. Cuma kami hipnoterapis bekerja pada penyebab masalah Anda. Sebabnya apa ya tadi? Ketika ada memori yang bermuatan emosi negatif yang intens tadi, yang menyebabkan terjadinya part ya dalam diri Anda yang tidak selaras dengan diri Anda. Nah, kenapa? Di hipnoterapis kami menekankan bahwasannya Anda datang cukup dengan keluhan saja. Kalau sudah dengan hasil diagnosa lebih bagus. Karena apa? Kami hipnoterapis tidak menegakkan diagnosa, kami tidak mendiagnosa. Jadi ketika dari hipnoterapis, kemudian Anda tidak diberitahukan kalau Anda pernah mengalami trauma, ya jangan pernah menuntut hipnoterapis, saya trauma tapi nggak dibilang trauma. Cuma dibilang dulu dari hasil penggalian ternyata Anda pernah merasa sangat kecewa pada orang tua Anda saja. Jadi kami tidak akan membilang Anda trauma, mengatakan Anda trauma, tapi kami hanya menyampaikan Anda pernah memiliki pengalaman psikis yang tidak mengenakan dari orang-orang terdekat Anda. Baik Pak, jadi ya yang mungkin ini juga jadi tips buat sahabat cerdas semuanya ya. Dan juga Pak, nanti saya juga penasaran nih Pak, biasanya nih
tanda-tanda atau gejala seseorang yang punya trauma itu seperti apa sih? Mungkin bisa diberikan gambaran umumnya. Tapi tahan dulu ya Pak ya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Dan buat sahabat Jeda semuanya, kami tunggu untuk komen-komen di live YouTube kita. Dan juga bisa melalui nomor WA kita di 0811 334 1004. Tetap di Suara Gersik sahabat. Kenal. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gersik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Ya sahabat, masih bersama Hani di Radio Suara Gersik. Ya, kita masih tersambung dengan Pak Suhendar. Bisa dengar suara saya Pak? Ya, Mbak Ani. Iya. Baik Pak, ini masih semangat ya Pak ya? Ya. Baik Pak, ini sorenya juga sore yang cerah banget nih. Enak banget ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol. Ya karena masih dalam masa PPKM juga ya Pak ya. Dan juga masih adanya kasus COVID-19 nih. Kita masih melalui aplikasi Zoom saja. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Baik Pak, seperti yang di pertanyaan saya tadi sebelum kita break. Nah, tanda-tanda atau gejala trauma ini pada umumnya seperti apa sih Pak? Pastinya juga sahabat cerdas semuanya sekarang mungkin yang mendengarkan kita lagi juga berpikir, wah kira-kira trauma apa ya yang saya miliki gitu Pak. Ini termasuk saya juga nih Pak. Mungkin bisa jadi bayangan awal lah buat sahabat cerdas semuanya di rumah. Silakan Pak. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan tanda-tanda atau gejala-gejala dari trauma itu apa saja, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita harus memahami sebab terjadinya masalah yang timbul ke permukaan dan kecenderungan yang terjadi pada diri seseorang. Pertama adalah dengan adanya self punishment. Jadi seseorang itu yang merasa bersalah dan kesalahan itu tidak ia maafkan. Artinya dirinya sendiri itu tidak mau memaafkan kesalahannya dan akhirnya dirinya cenderung untuk menghukum dirinya sendiri. Jadi ketika ada seseorang yang bersalah, kemudian dia tidak dapat atau tidak mau memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan tersebut. Dan yang kedua adanya past experience atau masalah yang ditimbulkan sekarang akibat dari pengalaman buruk masa lalu. Dan sampai sekarang pengalaman negatif itu masih diingatnya. Jadi pengalaman masa lalu, pengalaman buruk, itu dapat memicu permasalahan di hari ini. Dan yang ketiga adanya internal konflik. Jadi adanya bagian diri yang berseteru dalam diri seseorang, namun semuanya memiliki alasan tersendiri. Jadi bagian-bagian diri ini berseteru. Padahal satu orang, tapi dalam pikirannya merasa ada bagian lain dari dirinya yang saling kontradiksi dengan bagian diri yang lain. Dan masing-masing bagian diri merasa punya alasan pembenaran tersendiri demi kebaikan diri sendiri. Yang keempat adanya identification atau identifikasi ya, yaitu terlalu mengidolakan tokoh idola. Jadi ada banyak atau sebagian orang yang ketika memiliki tokoh idola itu akan mengupayakan dirinya untuk bisa menjadi seperti tokoh idolanya tersebut. Padahal secara dasar bahwasanya yang bersangkutan tidak mampu untuk dapat mengarah seperti tokoh idolanya. Yang kelima adanya imprint, yaitu keyakinan atau belief yang sudah mengakar dalam pikiran seseorang. Dan pikiran ini, belief ini ternyata tidak atau kurang memberdayakan. Yang keenam adanya secondary guide atau kepribadian ganda. Dua kepribadian ini saling bertolak belakang satu sama lain sehingga rentan untuk menyebabkan masalah pada dirinya sendiri. Dan yang ketujuh adalah unresolved present issue atau dengan kata lain masalah yang belum terselesaikan itu sering membuat seseorang mendapatkan masalah baru walaupun ini masih bersifat kadang-kadang.
kalau saya harus menjawab pertanyaan Pak Ali tadi, maka beberapa gejala yang dapat muncul itu dapat saya sampaikan, saya rangkum menjadi lima gejala utama, Mbak Hani. Jadi, gejala utama ini yang pertama adalah dengan adanya crying syndrome. Ya. Jadi crying syndrome adalah sebuah gangguan kesehatan atau penyakit yang berada di wilayah pusar sampai dengan kepala, ya. Dan gangguan ini disebut sindrom menangis. Manifestasi yang paling umum adalah sakit kepala yang memiliki landasan emosi, frustasi karena tidak mampu membuat keputusan. Crying syndrome ini gejalanya antara lain, yang pertama adalah munculnya asma, pusing, sakit kepala sebelah atau migrain, masalah paru atau bronkitis, masalah mata kabur atau mata berair, kemudian sinusitis atau masalah hidung lainnya, otot punggung dan leher kaku, selalu menggigit bibir atau menggeretakkan gigi atau biasa disebut dengan bruxing, dan masalah mulut seperti sariawan. Itu ketika berbentuk dengan crying syndrome. Yang kedua adalah responsibility syndrome. Itu beban yang menghimpit di pundak, ya, proyeksi beban tanggung jawab yang dipikul. Efek di fisiknya, pundak menjadi kaku, tegang atau kencang, begitu juga punggung atas merasakan hal yang sama. Jadi ketika seseorang merasakan di punggungnya kok kaku ya, kok terasa berat, pundaknya kaku, terasa berat, tegang dan kencang, padahal dia tidak sedang memikul apapun, ini manifestasi daripada responsibility syndrome yang disebabkan oleh beban yang menghimpit di pundak secara psikis. Yang ketiga adalah dengan sexual frustration or guilt syndrome. Ya, jadi pemaknaan di pikiran terhadap bentuk tubuh, terutama organ intim, ya, organ seks misalkan, ya, misalnya bentuk dan ukuran payudara atau pinggul atau alat vital bagi laki-laki. Manifestasi dari sindrom ini, simptomnya adalah antara lain sering tiba-tiba terjadi kram perut, kemudian terjadi masalah saat menstruasi, susah BAB, dan gangguan prostat, serta masalah ginjal. Ini manifestasi dari sebuah sexual frustration or guilt syndrome. Jadi ketika seseorang merasa tidak puas atau merasa ada yang tidak nyaman dengan pemaknaan di pikiran terhadap bentuk tubuh, dan juga ada organ intim baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat adanya dengan fight or racing syndrome, ya. Jadi menetapkan target yang terlalu tinggi. Efek fisiologi yang timbul adalah pada area tangan, baik kecenderungan kasar, sakit, dan keluhan lainnya, bahkan bisa terjadi kelumpuhan. Jadi ketika seseorang di tangannya terasa kasar, kemudian sakit dengan tiba-tiba, dan juga bahkan dapat terjadi kelumpuhan tanpa sebab yang jelas. Berbeda jika dia habis kecelakaan, tangannya terbentur atau apa, kemudian lumpuh, wajar. Dia tidak ada apa-apa, misalkan bangun tidur atau apa, tiba-tiba tangannya lemes, kemudian lumpuh. Ya, ini terjadi karena seseorang tersebut melakukan target yang terlalu tinggi pada dirinya. Ini bisa terjadi pada penyebab tadi, terutama yang pada saat identification, saat seseorang terlalu mengidolakan tokoh idolanya dan dia berupaya untuk dapat menjadi seperti idolanya tersebut. Padahal dia tidak mampu, tidak punya modal yang cukup untuk dapat menjadi seperti seseorang yang diidolakan. Sedangkan sindrom atau manifestasi dari trauma yang kelima adalah adanya flight syndrome. Ya. Flight syndrome di sini adalah kebutuhan untuk melarikan diri secara emosi, rasa takut berlebih terhadap bencana, kebosanan, takut sukses, dan takut sakit. Ya. Jadi efek yang ditimbulkan antara lain, ya, adalah masalah pada paha atau kaki bengkak, dingin atau panas, dan juga kram pada kaki. Jadi ketika flight syndrome ini jadi kecenderungan kebutuhan untuk melarikan diri dari masalah,
sedangkan dia tidak mampu untuk melakukannya, maka tiba-tiba masalah di kaki itu ada saja dengan tiba-tiba itu muncul. Nah, ini berarti dia sedang ada gejala trauma berbentuk flight syndrome. Ya, jadi dengan demikian, sebab trauma yang bisa kita simpulkan secara spesifik adalah ada 7 tadi yang sampaikan, ada self punishment, kemudian past experience, internal conflict, identification, imprint, secondary gain, dan end resolution issue. Jadi hal-hal tadi dapat memicu munculnya trauma-trauma yang bermanifestasi pada simptom atau gejala yang 5 tadi, dimulai dari crying syndrome, responsibility syndrome, sexual frustration or guilt syndrome, fight or rising syndrome, dan flight syndrome. Jadi semuanya ini adalah sebuah bentuk manifestasi dari ketidaksalahan dalam pikiran bawah sadar, di mana memori yang ada di dalamnya dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Jadi gitu Mbak Ani, sehingga seringkali seseorang merasa tidak sadar bahwa dirinya sedang terluka batinnya, sedang terjadi sebuah yang tidak, terjadi memori yang kurang mendukung dalam kelangsungan hidupnya yang baik ataupun kelangsungan hidupnya yang terarah bahkan dalam kendalinya. Baik Pak, wah ternyata banyak sekali juga ya Pak ya, antara jenis trauma dan juga tanda-tanda yang muncul yang juga bisa menyebabkan itu kita bahkan tidak sadar itu akan berbahaya terhadap tubuh kita gitu Pak ya. Nah kalau misalnya kita punya trauma yang seperti itu nih Pak, misalnya udah sedikit merasa gitu ya Pak ya, karena kan sekarang kalau misalnya tanpa konsultasi terhadap psikiater, tapi kita menerka-nerka nih Pak, kayaknya sepertinya sifat saya mengarah ke beberapa trauma tersebut nih. Adakah tips yang bisa Pak Suhender berikan agar kita itu sedikit bisa mengurangi rasa trauma tersebut? Silakan Pak. Ya. Jadi gini, cara yang paling mudah untuk Anda dapat membedakan Anda mengalami trauma atau tidak adalah dengan mengenali polanya, Mbak. Jadi dengan mengenali pola, misalkan yang pertama tadi ya, ketika Anda ada keluhan asma. Kenapa setiap kali saya mendapatkan tekanan, asma saya kambuh? Ketika saya sedang santai, sedang gembira, sedang ceria, asma saya hilang. Jika asma ini bersifat fisiologis, bersifat fisik, jadi meskipun dia santai, dia gembira, dia sibuk, itu tetap asma kan kalau fisik. Tapi kalau dari pikiran, harus menunggu trigger dulu. Harus ada kejadian dulu yang memaksa pikiran ini terkoneksi, kemudian aktif. Nah, itu baru trauma. Seperti juga ketika Anda bruksim, menggertakkan gigi. Kenapa setiap kali saya bingung, baru saya menggertakkan gigi. Tapi kalau saya santai, tenang, kok tidak ada gertakan gigi secara tidak disadari. Nah, itu baru kenali pola-polanya. Ketika pola ini jelas, ya, maka dapat Anda simpulkan sendiri bahwa Anda mengalami trauma. Cuman Anda belum tahu trauma ini disebabkan oleh apa. Dan Anda ingin mengakhiri itu, dalam arti mengakhiri itu terbebas dari hal itu. Karena hal itu mungkin Anda mulai merasa terganggu. Kenapa sih saya kok sering asma dengan tiba-tiba? Kenapa saya sering pusing, sering sakit kepala, sering mengalami masalah paru-paru, padahal tidak terjadi gangguan fisiologis yang jelas, tidak ada cedera fisik atau lain sebagainya. Maka dengan pola-pola itu nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian cara Anda untuk dapat terhindar dari kambuhnya sebuah trauma yang menjadi sebuah bentuk psikosomatis atau gangguan di fisik atau di gangguan pikiran, maka dengan Anda menyadari dulu, oh pola ini akan muncul. Tadi tidak sengaja saya tertrigger, tidak sengaja saya menemui sebuah kejadian yang dapat memunculkan masalah saya muncul atau penyakit saya kambuh atau klinik saya kambuh. Maka ketika Anda menyadari itu, segera Anda tenangkan diri Anda, ya kan, relaksasi secara psikis, secara fisik,
ambil tempat untuk duduk, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan 2-5 kali, baru setelah itu afirmasikan pada diri Anda. Saya tenang, saya dapat mengendalikan diri dan pikiran saya sendiri. Saya dapat mengendalikan diri dan pikiran saya sendiri. Jadi gitu, afirmasikan diri Anda seperti itu. Tapi sebelum mengafirmasikan, pastikan Anda menenangkan diri Anda terlebih dahulu. Kalau Anda dalam posisi berdiri, duduk. Ketika Anda duduk, rebahan. Jadi turunkan dulu tingkat stres Anda. Ya kan? Apabila gangguan datang dalam keadaan berdiri, maka Anda rubahlah posisi Anda dalam keadaan duduk. Ketika gangguan datang dalam keadaan duduk, maka rubahlah posisi Anda dalam keadaan terlentang atau rebahan. Baru tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan 2-5 kali. Setelah itu afirmasikan dalam diri Anda bahwasanya Anda mampu untuk mengendalikan diri dan pikiran Anda sendiri. Anda tenang, Anda sehat, Anda nyaman, Anda kembali tenang, sebanyak seperti itu terus. Dengan demikian Anda akan dapat menguasai diri Anda, kemudian yang namanya simptom trauma tadi dapat Anda tekan untuk kembali ke tempatnya di pikiran bawah sadar. Tapi ini bukan untuk sembuh loh ya. Tetap Anda masih memiliki kelainan tersebut, akan tetapi pada saat itu Anda bisa terhindar dari resiko yang lebih tinggi. Misalkan dari asma yang menerus atau bahkan memburuk, dari sakit kepala yang sangat menyiksa, mengganggu pekerjaan Anda, dan lain-lain. Nah, otomatis dengan Anda mengafirmasikan diri Anda, dengan menenangkan diri Anda terlebih dahulu, maka Anda bisa melanjutkan pekerjaan atau aktivitas Anda. Seperti itu. Ya. Baik Pak Zainal, terima kasih Pak. Jadi memang ini jadi tips yang juga bisa diterapkan ya buat sahabat cerdas semuanya, bila mana efek-efek yang juga mungkin trauma-trauma yang sedang dialami saat ini gitu. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu ya Pak ya, kita hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja nih. Ini masuk lewat YouTube kita dari akun yang bernama Ferry AP. Nah ini Pak, salam dari Interior Rejo. Banyak anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena COVID. Nah itu kan juga biasanya bisa menimbulkan trauma tersendiri ya Pak ya. Nah ini ada yang bertanya gimana sih Pak menyembuhkannya gitu, silahkan. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak usia 0 atau 1 sampai dengan 7 tahun ya, itu cukup dengan mengalihkan perhatiannya. Jadi jangan biarkan anak-anak ini terus untuk fokus kepada kejadian yang menimpanya. Saya yakin kalau anak-anak usia 1 sampai 7 tahun tidak akan terpengaruh dengan ditinggal orang tuanya, dengan dialihkan ya. Karena anak-anak ini masih sangat mudah untuk ditulisi di pikirannya. Ya, tinggal bagaimana kita orang-orang di sekelilingnya untuk mengalihkan fokusnya agar tidak menjadi trauma di kedepan hari. Alihkan, ajak dia bersenang-senang, ajak dia bermain, sibukkan dia dengan aktivitas bermain dan belajar yang membuat dia senang. Otomatis memori tentang ditinggal bapak ibunya akan bisa direduksi agar tidak menghimpit pada pikiran bawah sadar si anak tersebut. Baru nanti ketika dia berusia 8-13 tahun diberikan pengertian bahwasanya bapak ibunya harus terlebih dahulu meninggalkan dunia karena kena COVID, gitu aja. Jadi kalau anak-anak muda yang sulit ketika sudah dewasa, pokoknya alihkan perhatiannya pada hal-hal yang positif dan jangan biarkan dia terlarut pada hal-hal yang kurang memberdayakan atau tidak positif. Seperti itu Mbak Ani. Baik Pak, terima kasih. Nah ini bisa diterapkan ya mungkin sahabat cerdas semuanya, karena kita juga biasanya di masa-masa pandemi seperti ini nih banyak sekali yang juga mungkin mengalami hal yang serupa yang seperti yang ditanyakan oleh sahabat cerdas yang bernama akun Ferry Api ini. Nah baik Pak, terima kasih ya Pak ya sudah untuk mengisi di program TikTok pada sore kali ini nih, dan juga pastinya buat sahabat cerdas semuanya nih, program TikTok juga akan hadir setiap hari Senin pukul 3 sore, dan buat sahabat cerdas semuanya juga program ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kita di Suara Gresik. Nah terima kasih ya Pak ya. Baik
Baik Pak, saya bersama kru yang bertugas akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.